Lalu apa langkah pemerintah Indonesia terkait rencana 4 negara, yakni Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand yang akan mendaftarkan kebaya ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda? Kami berbincang dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Selamat malam, Pak Menteri. Selamat malam Mbak Cindy, terima kasih Kompas TV sudah mengundang kami. Terima kasih juga sudah berkenan hadir bergabung bersama Sapa Indonesia malam hari ini. Mas Sandi, jadi gimana karena ada 4 negara, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, ingin mendaftarkan kebaya ke UNESCO. Pemerintah bagaimana sikapnya? Ya pertama-tama kita mesti mengakui bahwa warisan budaya tak benda di UNESCO ini merupakan sebuah proses yang diupayakan untuk perlindungan, edukasi, dan tentunya peningkatan kapasitas komunitas. Juga ini praktek ekspresi yang ditransmisikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Jadi ini adalah sebuah prestis, kebanggaan, dan pengakuan internasional yang punya nilai sosial dan ekonomi. Oke. Nah, untuk kita kembangkan juga bahwa kita sudah punya 12 warisan budaya tak benda. Nah, yang kita sebut tangible cultural heritage. Namun kita memiliki 1.528 budaya tak benda yang sudah terdaftar di Kemendikbudristek. Nah, oleh karena itu pemerintah harus mengambil inisiatif untuk melihat bagaimana kita bisa mampu untuk memastikan pendataan terhadap warisan budaya yang sudah dilakukan sejak 2013 ini bisa berlanjut terus. Karena kalau UNESCO itu ada keterbatasan kuota. Nah, kita misalnya sudah per hari ini mengajukan budaya sehat jamu kepada UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Dan berkas aktif ini akan menjadi pembahasan untuk tahun 2023. Nah, untuk 3 berkas nonaktif yang ngantri ini, ada Reok Ponorogo, ada tenun, ada tempe. Nah, ini kurang lebih 2 tahun ke depan, ini yang kita tadinya sudah yang ngantri ini Reok Ponorogo, tenun, dan tempe. Nah, kalau kebaya mau diajukan juga sebagai single nomination, tentunya ini pemerintah harus mengambil keputusan apakah ini didahulukan dibandingkan Reok Ponorogo, tenun, dan tempe atau keputusan alternatif lainnya. Namun saya sudah mendapat kabar bahwa Komisi 10 DPR RI sudah bersepakat dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi untuk melakukan single nomination. Oke, jadi tidak bergabung dengan 4 negara itu ya, Pak Sandi? Betul, single nomination ini tentunya juga pernah kita lakukan di mana misalnya nih silat. Silat itu sudah diajukan single nominations oleh Malaysia dan sudah diakui misalnya silat dari Malaysia, tapi pencak silat dari Indonesia. Atau joint nomination atau multinational nomination seperti pantun. Ini yang kemarin kita lakukan bersama-sama Malaysia dan dapat cepat itu karena nggak ada kuotanya bisa lebih luas karena kalau joint nomination ini tidak ada batasan untuk setiap negara hanya bisa 1 dalam 2 tahun. Karena kalau multiple joint nomination ini bisa kita lakukan setiap tahun sekali tanpa mengurangi kuota kita. Jadi nanti diputuskan aja teman-teman di Kemendikbudristek, kami di Kemenparekraf akan memastikan bahwa kebaya sebagai busana atau fashion yang merupakan subsektor ekonomi kreatif ini bukan hanya menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi juga bisa menjadi produk ekonomi kreatif yang kita banggakan untuk kita kenalkan kepada seluruh dunia. Oke, Singapura kan mempersilahkan negara-negara di Asia Tenggara lain untuk bergabung bersama mereka, bergabung bersama Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand kalau ingin ikut mendaftarkan kebaya ke UNESCO secara bersama-sama. Artinya pemerintah saat ini sudah resmi menolak tawaran itu dan akan mengajukan single nominated kebaya sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, begitu? Ya, seperti pernyataan awal, saya waktu berdiskusi dengan Dubes Indonesia di Prancis, Pak Umar, kita membahas masalah ini dan ada terbetik satu opsi untuk bergabung karena kan kita ketua ASEAN dan kita baru sukses G20 dianggap sebagai world leaders dan ini saatnya kita berkolaborasi. Namun saya diberitahu beberapa hari setelah itu bahwa
Komisi 10 dan Kemendikbudristek sudah bersepakat untuk mengajukan single nomination. So end of story. Nggak ada lagi, kalau sudah ada kesepakatan ya tinggal diperjuangkan. Namun mesti diperhatikan bagaimana nasib Reok Ponorogo, bagaimana nasib dari Tenun dan Tempe yang sudah duluan ngantri gitu loh. Apakah ini nanti single nominationnya bisa saja nanti setelah Reok Ponorogo, Tenun dan Tempe seperti kayak silat. Karena silatnya ada di Malaysia misalnya sebagai single nomination, tapi pencak silatnya ada di Indonesia. Jadi enggak, dan pengakuan ini kan bukan merek atau bukan paten ya. Tapi lebih bagaimana kita bisa mengangkat kekayaan alam, kekayaan intangible cultural heritage kita ini untuk nilai-nilai luhurnya, warisan tak benda ini bersifat inklusif untuk kerekatan sosial kita dan budaya kita bisa hidup menjadi suatu yang bisa kita wariskan ke generasi selanjutnya. Ini menarik nih. Kita punya 1.528 warisan budaya tak benda di Indonesia per hari ini dan ini bertambah terus. Kalau kita mengikuti kuota tiap 2 tahun perlu 3.000 tahun sampai kita bisa semuanya didaftarkan di UNESCO. Jadi memang kita harus strategis melihatnya bagaimana yang kita share dengan negara lain, tapi keputusannya kan tentunya adalah keputusan bersama dan jika sudah diputuskan oleh Komisi 10 dan Kemendikbudristek, kami tentunya mengikuti dan akan mendorong agar kebaya ini menjadi suatu kebanggaan produk ekonomi kreatif kita. Proses untuk mendaftarkan sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO kan butuh waktu juga, Pak Sandi. Tadi diajak bergabung dengan 4 negara, mereka targetnya tahun 2024 ya kalau tidak salah untuk bisa mendapatkan atau terdaftar sebagai warisan budaya tak benda. Indonesia punya target sendiri nggak? Karena masih ada antrian Reok Ponorogo, kemudian tadi ada Tempe. Akankah diprioritaskan untuk kebaya ini? Ini keputusannya nanti tentunya di Kemendikbudristek yang terus akan berkoordinasi. Lead-nya memang di Kemendikbudristek, kami yang di ujung, kami selalu di hilir untuk mempromosikannya. Apapun keputusan yang diambil, nanti kita akan bantu untuk mensosialisasikan. Oke, kalau nanti prosesnya akan seperti apa? Karena bersaing dengan 4 negara yang lainnya sudah mengajukan Singapura, Malaysia, kemudian Thailand dan juga Brunei Darussalam. Kita akan seperti apa langkah strategisnya? Karena kan yang tertangkap oleh publik saat ini kesannya kok pemerintah kalah langkah sih dengan 4 negara yang lain? Itu dia, makanya saya mengajukan untuk kita bergabung. Karena kalau lihat kebaya kan, kebaya ini ada juga di Thailand Selatan, ada di Brunei, dan juga ada di Malaysia, apalagi di Singapura. Karena peranakan, budaya peranakan itu juga menggunakan budaya Betawi, budaya Jawa, budaya Sumatera itu menggunakan kebaya. Jadi ini kenyataan. Nah, tapi kan keputusan sudah diambil, sudah diketok, dan saya diingatkan sama teman-teman di Komisi 10 juga untuk dikuatkan. Jadi ya sudah, kita keputusan sudah diambil, kita tinggal menyerahkan kepada Kemendikbudristek siapa yang didahulukan, siapapun yang didahulukan pasti ada perhitungannya. Dan tentunya kemarin Reok Ponorogo sempat ribut juga. Makanya kita mengajukan, betul, kita mengajukan. Nah, kalau ini dimundurkan lagi bagaimana nasibnya Reok Ponorogo? Kami sendiri juga sudah, karena kalau yang tugas dan fungsi kami adalah UNESCO yang mengembangkan UNESCO Creative Cities Network. Jadi kami sudah mengajukan Ponorogo dan Bitung tahun depan untuk melindungi ekosistem ekonomi kreatif yang ada di Ponorogo. Nah, ini sudah jalan gitu. Tapi kalau yang Reok Ponorogo ini kan didahulukan buat pembahasan berikutnya. Yang sekarang yang sudah aktif adalah budaya jamu. Dan ini juga penting banget, budaya sehat jamu ini, karena ini salah satu juga intangible cultural heritage yang kita miliki. Baik, sudah diputuskan bahwa single nominated untuk kebaya akan didaftarkan Indonesia sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Tinggal berjuang ya, Pak Sandi. Kita tunggu nanti bagaimana progresnya. Terima kasih Menparekraf Sandiaga Uno sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.